Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Fungsionalisme. Fungsionalisme lebih menekankan pada fungsi mental daripada elemen-elemen mental. Fungsi-fungsi psikologis adalah adaptasi terhadap lingkungan sebagaimana adaptasi biologis. Kemampuan individu untuk merubah sesuai tuntutan dalam hubungannya dengan lingkungan adalah sesuatu yang terpenting. Fungsionalisme juga sangat memandang penting aspek terapan atau fungsi dari psikologi itu sendiri bagi berbagai bidang dan kelompok manusia. Fungsionalisme, Harvey Carr. Beliau bapak pendiri psikologi fungsionalis. Terkenal karena pendekatannya yang metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi kognisi dan persepsi hewan. Carr berkolaborasi dengan John B. Watson dalam proyeknya yang paling terkenal yaitu eksperimen Kerplunk yang terkenal. Carr memegang jabatannya sebagai Ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago dari 1926 hingga 1938. Dia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada 1926. Tentang Harvey Carr. Harvey Carr lahir di Morris, Illinois pada tanggal 30 April 1873 dari pasangan Hamilton Carr dan Belden Garden. Orang tuanya adalah pemikir bebas yang mendorong putra mereka untuk membuat keputusan sendiri tentang agama, pendidikan, dan karir. Carr adalah pria jangkung dan kurus dengan kecerdasan yang cepat dan penampilan yang pendiam dan rendah hati. Dia memutuskan bahwa psikologi bukanlah jalan baginya dan memilih menjadi guru sains di Universitas Harvard. Pada usia 18 tahun, Carr menjadi mahasiswa di Departemen Persiapan Universitas DePauw. Carr memilih jurusan matematika yang menurutnya merangsang dan menyerap. Karena penelitiannya nanti di bidang psikologi ditandai dengan presisi dan objektivitas, mungkin tidak mengherankan bahwa ia diambil dengan matematika di hari-hari awal kuliahnya. Di tahun ketiga kuliahnya, penyakit serius dan tekanan keuangan memaksanya untuk mengambil cuti, dan Carr kembali ke rumah untuk memulihkan diri selama sisa tahun itu. Ketika Carr siap untuk kembali ke beasiswa sendiri, dia memutuskan untuk mengubah pemandangan dan memilih untuk kuliah di Universitas Colorado pada tahun 1899. Dengan gelar sarjananya selesai, dia memutuskan untuk tinggal dan mengejar gelar master. Dia memutuskan untuk mengambil jurusan sejarah dan menikmati kesempatan untuk mengembangkan keterampilan ilmiah di bidang ini. Dalam kata-katanya, mungkin sains harus didefinisikan dalam kerangka semangat dan metodenya, bukan berdasarkan materi pelajaran. Tahun 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pasca sarjana di University of Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Perkembangan ideologi. Carr kembali ke Chicago pada tahun 1907. Ia bekerja dengan Watson pada percobaan Kerplunk. Sementara studi tersebut mendapatkan ketenaran. Carr sedih ketika pengakuan Watson memanggilnya jauh dari Chicago dan memberinya tempat di Johns Hopkins. Carr mengambil alih penelitian hewan di Chicago pada tahun 1908. Dia mendapati dirinya sebagai seorang behavioris di bidang psikologi hewan, tetapi tidak menerima pendekatan dalam psikologi manusia. Dalam autobiografinya, Carr mengakui bahwa dia berharap dia bisa melihat psikologi masa depan tahun 1990, meskipun dia khawatir itu akan sangat mengecewakan. Pengaruh. Yang pertama, fungsionalisme dan program psikologi Universitas Chicago berkembang pesat di bawah pengaruh Carr. Dia beralih dari posisinya sebagai asisten profesor hingga menjadi ketua departemen, di mana dia memegang posisinya dari tahun 1926 hingga 1938.
Selama tahun-tahun ini, dia membimbing mahasiswa pasca sarjana dengan tesis di berbagai bidang psikologi. Yang kedua, ia menulis 2 buku berjudul Psychology: A Study of Mental Activity pada tahun 1925 dan An Introduction to Visual Space Perception pada tahun 1935. Ia memberikan pidato berjudul Interpretation of the Animal Mind. Ia memegang posisi serupa di Midwestern Psychological Association pada tahun 1937. Pada tahun 1938, Carr menjadi profesor emeritus. Pada tahun-tahun setelah pensiun, Carr mencurahkan energinya terutama untuk mahasiswa di departemen tersebut daripada untuk penerbitan. Lalu ia menjadi presiden APA pada tahun 1927.